Oke, yang selanjutnya adalah non-probability sampling. Jadi non-probability artinya di sini teknik sampling ya yang tidak memberikan peluang yang sama ya pada tiap-tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi, pemilihan elemen-elemen sampel itu didasarkan pada kebijaksanaan peneliti sendiri. Dengan prosedur ini, masing-masing elemen tidak diketahui apakah kesempatan menjadi elemen-elemen sampel atau tidak. Jadi nggak ada alasan, tergantung peneliti. Ya, artinya di sini pemilihan atau teknik sampling ini ya saya katakan tidak memberikan peluang yang sama. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan peneliti. Ada beberapa, yang pertama adalah sampling sistematis. Jadi kalau sistematis di sini adalah teknik pengambilan sampelnya diurutkan berdasarkan nomor urut. Misalnya dari 1 sampai 10 atau yang genap saja yang Jadi di sini populasinya sudah diberi nomor. Ya, diberi nomor misalnya 1 sampai 100, maka kamu ngambil sampelnya yang ganjil saja atau yang genap saja atau yang kelipatan 5 saja. Nah, seperti itu. Itu sampling sistematis. Kemudian yang berikutnya adalah sampling kuota. Jadi, ini adalah teknik untuk menentukan sampel secara bebas dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Saya katakan sampling kuota. Artinya di sini peneliti itu menetapkan kuota dulu, misalnya di Pagar Dewa itu mau didirikan mall misalnya. Maka peneliti mau minta suara nih sama orang Pagar Dewa atau masyarakat Pagar Dewa sehingga dia menyebarkan angket tentang setuju atau tidak. Misalnya dia menetapkan 500 orang untuk ditanya. Tapi artinya kalau belum 500 berarti penelitiannya belum selesai. Jadi dia harus mengambil data sampai kuota itu terpenuhi. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah sampling insidental atau aksidental. Jadi, teknik penentuan sampel ini berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang tersebut ya cocok untuk menjadi sumber data atau narasumber. Jadi ini tergantung misalnya di jalan mau meneliti kemudian bertemu dengan seseorang yang punya karakteristik atau kriteria ya untuk sebagai sumber data, maka dia bisa dijadikan sampel. Nah, seperti itu insidental. Kemudian ada purposive. Ini adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Misalnya tergantung penelitiannya. Misalnya kalau ingin meneliti tentang disiplin pegawai, maka sampelnya adalah orang-orang yang ahli dalam bidang kepegawaian. Atau misalnya kamu mau mengeluarkan menjual produk makanan misalnya, maka kamu harus mengambil sampel misalnya dari orang-orang yang paham makanan. Contohnya misalnya ahli gizi, kemudian apa ya yang paham tentang makanan, itu sampling purposive. Kemudian yang berikutnya adalah sampling jenuh. Jadi di sini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi itu dijadikan sampel. Ya, misalnya di suatu desa misalnya kamu ingin meneliti ada 30 kakak ya, karena terlalu sedikit juga, atau misalnya enggak 30 deh, 15 kakak. Jadi karena hanya 15 kakak, maka kamu ambil semuanya. Artinya semua anggota populasi itu diteliti. Ya, dijadikan sampel. Ini contohnya misalnya sensus penduduk. Nah, didata dari semuanya, seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Kemudian yang berikutnya di sini ada snowball sampling, adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel itu membesar. Nah, kayak gitu ya. Contohnya misalnya saya mau meneliti nih, ketemu dengan misalnya si A, kemudian saya tanya, Pak, kalau misalnya mau tanya tentang ini ke bagian mana? Nah, kamu ke bagian si B, kemudian ditanya lagi, kalau mau tentang ini ke bagian mana? Oh, kamu ketemu C. Nah, seperti itu. Jadi awalnya satu, lama-lama kemudian menjadi besar. Nah, begitu seterusnya. Oke, sampai di sini penjelasannya, semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi di minggu perkuliahan berikutnya. Jadi akan ada tugas ya nanti ya. Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.